Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan. Diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, udah kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah. Walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak buat video updatean. Perkembangan puyuh-puyuh yang posisinya kemarin saya masukkan ada jumlah 1.230 ekor. Kematian sampai dengan hari ini, hari H01-nya 01-nya itu kan tanggal 19 Juli ya. Sekarang sudah 2 September, usianya masih 44 hari. Perkembangan telurnya sudah mencapai total sampai dengan hari ini itu ada 11 tray. Masih jauh dari kata idealnya, kalau menurut saya masih sangat jauh. Tapi ya tidak apa-apa. Dari konsep-konsep ini tadi kan kita mengkondisikan dengan fluktuatif harga saat ini yang masih di bergening angka 21, itu kan mungkin secara BEP-nya sedikit mengusik untuk peternak puyuh. Nah, salah satu solusinya kita mengkondisikan telur-telurnya ini menjadi telur-telur super yang korelasinya posisinya bobotnya mungkin per 1 kilo itu lebih kurang isinya punya saya ini sekitar 71 butir. Antara 70 sampai 71 butir. Nah, hal ini kalau di pembeli saya itu tidak ada masalah karena beliau punya spek lagi yang untuk melakukan oplos gitu. Nah, produktivitasnya kalau di sini secara puyuhnya mungkin dalam satu kandang ini kan saya isi 15 dan 15. Bertelurnya masih lebih kurang sekitar 10 butir dan 10 butir. Jadi masih ada 5 ekor yang masih belum proses bertelur. Namun tetap kita kondisikan posisinya itu menggunakan selenium vitamin E tetap. Nah, kasusnya tadi pagi saya ambil salah satu sampling, ada sekitar 10 sampling acak randoman yang ada di sini. Saya ambil contoh, ternyata bobotnya masih kurang, teman-teman. Masih kurang di angka 200, minimal lah 225 gram per ekor. Masih ada yang 200 gram, masih ada yang 250, jadi acak banget. Nah, secara kasus ini otomatis nanti akan mengkondisikan puyuh itu jadinya tidak merata, tidak akan sama. Oleh karena itu, hari 44 ini tadi, itu saya kondisikan untuk mengejar bobot dulu, saya berikan pakan starter dengan menggunakan SQ100, punyanya New Hope. Saya berikan pakan murni teman-teman, tanpa ada campuran separator. Kemudian penambahannya cuma hanya penambahan mineral, kemudian metionnya saya tambahkan, kemudian lisinnya saya tambahkan, cholinnya saya tambahkan, kemudian enzim saya tambahkan juga, sehingga fase secara kompleknya untuk jumlah pakan pabrik itu sudah sangat kompleks untuk diberikan pada puyuh-puyuh premium saya. Nah, program yang namanya premium itu tadi itu tidak hanya terlepas dari konsep pengkondisian DOG, teman-teman. Tapi dalam proses dia juga berjalan seperti ini, kita harus mengkondisikan
bahwasanya sesuai dengan apa yang sudah dipersyaratkan. Yang namanya premium ya harus diperhatikan semua untuk secara perkembangan dari puyuh-puyuhnya, teman-teman. Sampai dengan hari ke-44 ini, kematian tetap masih dalam angka 3 ekor, seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan yang sakit itu ada 2. Yang sakit itu bukan karena apa, tapi kecepit, teman-teman, sehingga lumpuh secara mendadak. Saya coba belajar untuk mengobati itu, karena banyak sekali problem yang mungkin terjadi dengan kasus yang sama. Jadi saat ini teman-teman, puyuh saya akan saya berikan campuran SQ101 itu, SQ100 itu lebih kurang nanti bergening sekitar 2 hari ya. 2 hari saja cukup, hari ini dan besok. Jadi untuk membantu kejar bobotnya. Nah, terlalu banyak juga pakan starter, maka akan menyebabkan puyuh itu juga lambat laun akan gemuk dan kecenderungannya akan malas untuk bertelur karena terlalu banyak ditutupi oleh lemak. Gitu teman-teman. Nah, diperhatikan betul korelasi dari perkembangan puyuh-puyuh premium ini tidak hanya perlakuannya pada proses DOG. Dan kita rencananya insya Allah kan yang seperti yang saya sampaikan kemarin, sekitar hari Selasa kemarin mestinya DOG saya bisa masuk yang MB01. Namun sesuatu dan lain hal sudah diambil sama rekan saya yang mau pengen mencoba untuk DOQ yang kita tetaskan sendiri, sehingga saya geser ke penetasan nanti yang jatuhnya sekitar hari Kamis besok, teman-teman. Saya akan tunjukkan ke teman-teman nanti proses jenisnya, kemudian modelnya puyuh bagaimana, sehingga bisa dikatakan kelasnya juga karena kita ngambil beberapa indukan yang dari luar untuk melihat stepnya ini secara proporsional tubuhnya bisa mendekati dengan puyuh-puyuh unggulan seperti Blaster Super, seperti Peksi, seperti Mutiara. Namun korelasinya itu kita cuma berpikir bagaimana caranya mengatur untuk konsumtif pakannya, konsumtif pakannya itu bisa mendekati range diambang yang lumayan standar. Artinya kalau puyuh-puyuh yang lain mungkin 27,5 sampai 30, kita coba untuk patok range-nya di angka 25. Nah, 25 itu tentunya untuk menghasilkan telur-telur yang super juga, yang besar-besar dan berbobot. Meskipun bentuk telurnya kecil, teman-teman, tapi bobotnya dapat gitu loh. Jangan khawatir. Sehingga ketika perlakuan pakannya itu betul, kemudian kita tahu fase per fase, usia 44 hari itu sudah nelor. Mungkin kalau saya kumpulkan sampai dengan sore nanti bisa mencapai sekitar 11 tray setengahan lah untuk telurnya hari ini, teman-teman. Jadi begitu perkembangan puyuh-puyuh saya. Artinya dia sudah menuju ke fase puncak yang korelasinya sangat cepat ya. Ini gede banget telurnya, asli gede banget. Dan tidak terjadi prolaps, teman-teman. Lihat, ketika posisinya kita betul, perlakuannya secara DOG-nya betul, tidak mungkin akan terjadi prolaps yang mengakibatkan puyuh itu mati. Itulah tujuannya, salah satu gunanya pencampuran proses dan maintenance pada saat DOG masuk sampai dengan dia usia di 30 hari, itu penting banget dan harus diperhatikan betul. Jadi begitu teman-teman. Hari ke-44 ini kita juga masih proses pembuatan kandang yang dipersyaratkan secara sirkulasi dan lain sebagainya. Kemudian kita menggunakan full semuanya baja ringan. Nanti tinggal proses menata dan perbaikan repairnya untuk tambahan nipple dan lain sebagainya. Dan nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman idealnya untuk kandang puyuh itu nipple yang dipersyaratkan berapa.
Jangan sampai cuman kita kasih dua seperti ini kasihan teman-teman. Kemarin itu konteksnya saya hanya memanfaatkan lahan saja, saya hanya memanfaatkan kondisi nipel yang ada, yang sudah ada, sehingga kita ketika mau merubah kembali itu prosesnya terlalu lama waktunya. Tidak balancing dengan kondisi puyuh yang sudah mau masuk dalam fase bertelur. Nah, ini saya mulai dari nol, teman-teman. Di sebelah sana itu ada kandang yang kita buat, tempat teman-teman nanti untuk belajar melihat secara komposisi puyuhnya itu bagaimana untuk perlakuan mulai dari kandangnya, populasinya, pakannya, kemudian jumlah nipelnya, sehingga yang namanya puyuh tidak akan pernah jadi masalah. Di samping sirkulasinya itu yang paling penting. Nah, di sini sudah menunjukkan teman-teman hari ke-44 ini dengan kondisi di lingkungan saya ini ada mentok di belakang sana, ada ayam dan lain sebagainya, kemudian anak-anak mentok yang masih kecil-kecil itu berada di pinggir, ayam-ayam kampung, joper dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah tidak ada masalah. Artinya cuma satu teman-teman. Memang harus rutin kita melakukan maintenance itu dengan benar dan baik. Itu teman-teman. Nah, termasuk di area pinggir ini saya semprot semua. Anak-anak ABK itu melakukan semprot semua dengan menggunakan GPU, povidone iodine, dan baiklin itu tadi sesuai dengan aturan yang sudah kita sampaikan. Jadi gitu teman-teman. Yang pasti saya melakukan ini murni hanya untuk proses pembelajaran agar jangan sampai ada imprint yang mengatakan bahwa saya peternak puyuh itu jatuh bangun dan bangkrut akibat dari ketidakseriusan kita menjadi peternak. Itu sama aja dengan nyiksa. Oke teman-teman, jangan lupa klik like, berikan komen yang positif, dan subscribe tentunya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi video terbaru yang mungkin nanti akan saya combine-kan dengan peternakan nila yang sedang saya proses, kemudian langkah-langkah fermentasi untuk pakan nila sehingga teman-teman bisa melakukan pengembangan usaha mikro ataupun makro secara cepat dan terpola dengan baik. Jadi begitu teman-teman, terima kasih atas waktunya yang sudah menonton channel dan setia kepada channel Mbok D, saling belajar dan saling mengisi. Tetap semangat teman-teman dan jangan patah semangat karena urusan rezeki itu semua urusan langit. Perbaiki terus masalah ibadahmu dan urusan langit. Semangat, insya Allah semuanya akan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.